Seorang wanita Georgia akan dipenjara beberapa tahun dan hanya bisa melihat putrinya tumbuh dari jauh setelah menembak mati ayah anak itu. Oke, aku hamil. Baiklah, ayo kita jalan ke sini. Aku tidak bermaksud menembaknya. Baiklah, bro. Jalan ke sini. Ya Tuhan, tidak, ini adalah hari terburuk dalam hidupku ya Tuhan. Kami menelusuri dokumen, bukti foto, rekaman kamera tubuh untuk mengetahui bagaimana kepolisian Athens Clarke County menyelidiki kasus ini dan konsekuensi bagi Heather Nicole McCall. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Saat polisi tiba di rumah mobil di Nowhere Road, Athens, Georgia, pagi 12 Juni 2024, mereka mendapati situasi kacau dan sangat mengganggu. Jeremy Tyrone Howard, 31, terluka tembak di perut. Dia berteriak kesulitan bernapas dan mengamuk di tanah saat petugas medis mencoba menstabilkannya. Heather Nicole McCall, 26, pacar yang hubungannya putus nyambung, terlihat cemas dan takut, menuntut kepastian apakah Jeremy akan selamat. Dan saat seorang petugas menariknya menjauh dari tempat rekan-rekannya dan akhirnya kru ambulans berusaha menyelamatkan Jeremy, McCall mulai menceritakan apa yang terjadi. Silakan lihat. Apakah dia akan tetap hidup? Oke, kami akan cek sebentar lagi. Di mana senjatanya? Tidak, tetap di situ. Tidak, jangan ambil apa-apa. Baiklah, pindah ke sana, dengan itu pindah ke sana. Dia ada di dapur. Oke, langkahkan kaki ke sana. Menjauh darinya, menjauh darinya. Pergi. Berdiri di sana. Maaf. Tolong bantu saya bertahan dan menekan ini. Maaf, Ful. Tekan luka pria itu. Maaf, Tommy. Aku hamil. Jeremy, aku di sini, Jeremy. Aku sedang berusaha bernapas. Tunggu sebentar. Jangan taruh lutut di situ. Tahan dia. Aku mencintaimu, Jeremy, aku di sini, Jeremy. Aku tidak bisa, ini Jill. Tenang anak-anak. Jeremy, aku di sini, ambulans dirabi. Aku mencintaimu, Jeremy. Di mana senjatanya? Jeremy. Apakah itu tembus? Ya. Tolong aku. Tolong aku. Jeremy, di mana yang satunya lagi? Jeremy, aku tidak di sini. Aku di sini. Jay, bernapaslah, dia tidak bisa bernapas. Morgan, hey, bawa dia kembali. Tolong bawa dia kembali untukku. Dia sedang hamil. Hati-hati saja. Aku sedang hamil. Berdiri, mundur. Jeremy. Dia baik-baik saja. Jeremy. Itu ayah dari anakku dan aku sedang hamil. Baiklah, ayo kita jalan ke sini. Aku tidak bermaksud menembaknya. Baiklah, Jalan ke sini. Maaf sekali, aku tidak bermaksud menembaknya. duduk di atas potret itu. Aku tidak bermaksud menembaknya. Oke, ada apa di sini? Oke. Tunggu sebentar. Apa dia? Oke, tunggu. Apa dia akan kesakitan? Tunggu. Biar saya bacakan ini dengan cepat. Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan bisa dan akan digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda berhak berbicara dengan pengacara dan memiliki URL yang dapat dipenjara. Jika Anda tidak mampu menyewa pengacara saat diinterogasi, pengacara akan ditunjuk sebelum ada pertanyaan. Anda bisa menandatanganinya kapan saja. Hak-hak ini tertulis di sini dan saya menjawab pertanyaan apapun. Apakah Anda mengerti semua hak yang saya jelaskan? Apakah Anda ingin berbicara dengan saya sekarang? Ya. Oke, apa yang terjadi pada saya? Oke, jadi kemarin malam seperti kemarin atau sehari sebelumnya, oke, kami sedang bersama, kami terlibat dalam sebuah pertengkaran. Oke, kemarin dia memegang saya, dia bilang dia membenci saya, dia bilang dia telah berselingkuh dari saya. Oke, jadi saya bilang, oke, kalau begitu saya tidak akan pernah melihatmu lagi. Saya menurunkannya. Oke. Dia tinggal di Jalan Smoky, letaknya persis di atas sana. Lalu dia meneleponku pagi ini, hanya untuk memintaku menjemputnya dan segala macam. Aku bilang tidak, aku bilang jangan bicara lagi padaku dan aku memblokirnya. Oke, pria kulit putih itu hanya temanku dan petugas pemeliharaan yang datang memperbaiki sesuatu di sini. Dia datang ke tempat sampahku, tempat sampah elektriknya. Itu seperti mendeteksi baterai atau apalah, dan aku tidak tahu cara menggunakannya. Jadi dia hanya membantu begitu saja. Siapa di lingkungan ini yang datang memperbaiki baterai dan tempat sampah? Dan orang yang tinggal di sini, dia akan pulang kerja sekitar jam 8, namanya Blake. Oke. Itu teman sekamarku ya. Jadi
Seseorang mengetuk pintu. Teman saya di sana langsung membukanya tanpa melihat siapa. Lalu dia masuk, menyerang saya, dan ada banyak senjata di rumah untuk perlindungan, dan saya langsung menodongkannya ke dia. Saya tidak tahu kalau senjatanya terisi, tidak tahu kalau ada peluru di dalamnya, tidak tahu apa-apa soal itu. Saya juga tidak bermaksud menarik pelatuk atau apapun seperti itu. Oke. Saya mengarahkan senjata dan memintanya keluar. Ya, baiklah, saya setuju. Apakah dia akan tetap hidup? Apakah dia akan tetap hidup? Dia akan baik-baik saja. Itu ayah dari bayi saya. Dia baik-baik saja. Ambulans menuju lokasi pemadam kebakaran sudah di sini dan akan merawatnya. Oke, aku butuh kamu tetap bicara denganku. Dia masuk rumah. Kamu sudah tahu siapa dia. Ya, dia ayah anakku. Aku masih cinta. Pistolnya di mana? Kapan kamu ambil? Itu ada di kamar tidur. Oke, itu jenis pistol apa? 45. Oke, 45. Aku kurang paham soal senjata. Itu senjata siapa? Itu punya cowok yang tinggal di sini. Oke, kamu sudah tinggal di sini sejak kapan? Sejak akhir Maret. Oke, di mana kamu ambil pistolnya? Itu ada di kamar tidur, di atas meja riasnya. Di atas meja riasnya. Oke, dia akan selamat. Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Kamu mengambil senjatanya. Apakah itu pistol atau senapan? Itu pistol ya. Oke, baiklah. Berapa kali kamu tak sengaja menembaknya sekali? Aku tidak sengaja melakukannya. Aku tidak tahu itu ada pelurunya. Kamu menaruh jarimu di... Aku tidak sadar melakukannya, hanya memegangnya untuk menakutinya. Oke, saat petugas datang ke sini, di mana pistolnya berada? Di mana sekarang? Itu ada di tempat aku meninggalkannya. Di mana itu? Aku lihat di sana, mungkin di dapur atau lantai. Aku menjatuhkannya saat berbunyi dan langsung lari ke Jeremy untuk membantunya. Aku kira dia akan mati. Dia ayah anakku, aku sedang hamil. Aku tidak berniat menembaknya. Menurut McCall, dia dan Jeremy sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak mulai pacaran, beberapa bulan sebelum tinggal bersama. Ya, dia tinggal di trailer dengan temannya, Blake, yang diduga tidak ingin Jeremy di sana karena masalah narkoba. Saat itu Blake masih bekerja. McCall mengatakan Jeremy muncul pagi itu tanpa pemberitahuan. Dan bukan hanya McCall yang memberi penjelasan, tapi juga kamu. Teman pria kedua yang diduga menemuinya ada di lokasi saat kejadian. Dan dalam wawancara di lokasi dengan seorang petugas, dia menjelaskan bahwa dia baru saja datang ketika Jeremy masuk melalui pintu. Dia sedang bersama siapa? Dia di atas, tangan di borgol, sedang diperiksa polisi. Oh, ini ponselnya. Dia menelepon 1911, aku baru tiba di sini. Apakah kamu mengenalnya? Aku baru saja bertemu dengannya. Mungkin sekitar 1,5 minggu yang lalu. Apakah kamu bilang bersama dengannya? Tidak, Pak. Tidak, maaf. Tidak, Pak. Saya hanya berkunjung setelah mengantar teman di Atlanta. Apakah Anda ada di sini saat ini terjadi? Saya di sini 3 menit lalu itu terjadi. Jadi saya masuk. Kami nongkrong, bertemu anjingnya, dia masuk lalu pergi. Saya butuh kartu tanda penduduk atau kartu, dan saya rasa itu ayah bayinya. Ada sesuatu yang terjadi soal perselingkuhan, semacam itu. Jadi saya bilang, saya pergi dulu, kasih kalian waktu sebentar. Ini percakapan kalian. Saya keluar ke mobil untuk mengambil sesuatu, seperti bor. Tapi katanya tidak ada baterai, percaya saja. Lalu saya dengar suara letupan, tapi itu tidak terdengar seperti... Pria itu untuk... Menurut saya tidak. Dia di dalam, yang saya dengar hanya oh, lalu dia keluar. Turun dari tangga dan kamu melihat bekas tembakan peluru. Dan itu adalah kecelakaan. Dia bilang itu kecelakaan karena dia mencoba sepertinya. Ya, tinggalkan aku sendiri karena dia pernah memukulnya sebelumnya. Disitulah dia mengatakan apa yang dia katakan, aku belum pernah melihatnya. Oh, Tidak. mengerti. Lalu dia keluar. Kamu cari jawabannya. Pak, saya tidak bisa. Maaf, selama 3 menit di sini, Pak, di sisi ini. Saat petugas medis hendak membawa Jeremy ke ambulans, McCall sadar anjingnya mungkin kabur dari trailer saat kejadian ini. Apakah ada orang lain yang selamat di sana? Ya tidak ada. Anjingku. Di mana anjingnya? Aku tidak tahu. Aku nggak tahu. Mereka tidak khawatir tentang anjingnya. Aku khawatir tentang anjingku. Kami tidak khawatir tentang anjing itu. Dia tidak galak tapi tidak bisa keluar karena akan kabur. Itu anjing pendampingku, berbeda dengan hewan peliharaanku. Dia tidak berbulu atau punya pekerjaan tapi sangat membantuku saat serangan panik. Aku harus punya anjingku. Dan McCall khawatir petugas melihat foto telanjangnya saat dia diminta membuka ponsel. Ada kata sandinya. Iya.
Bisakah saya tahu sandi Anda? Kami akan periksa semua ponsel jadi lebih mudah jika ada kata sandi. Dengan kata sandi tidak perlu hapus semuanya. Kita tetap perlu periksa ponsel ini. Saya hanya ingin dapatkan kata sandi agar semuanya lebih mudah. Aku cuma nemu berita tentang diriku dan hal-hal semacam itu. Ya, kami tidak mencari hal-hal seperti itu. Ini hanya mencari bukti. Tidak ada apa-apa di sana tentang senjata, ya. Kita tetap harus memeriksanya. Oke. McCall memutuskan ingin bicara dengan pengacara sebelum memberikan kode ponselnya. Petugas pun mengizinkannya. Mari kita pindahkan borgol McCall ke depan, tapi dia juga punya permintaan lain. Lihatlah. Saya akan membantumu berdiri. Nona McCall, sudahkah Anda bicara dengan saksi? Ya, dapatkan informasinya. Lalu cerita kita. Turun saja ke sini, kita akan tukar borgol. Bisa aku dapatkan 2 sepatu? Tetap di situ, kami yang urus. Seharusnya begitu. Ya, sandal mereka ada di kamarku yang ada di ujung lain rumah. Sudah sejauh apa kehamilanmu? 4 mil? Oke, semua meja dadu akan dipindah ke depan. Kamu akan mengganti. Sudah dikumpulkan, kita harus Ya, aku tidak bermaksud melakukan itu. tetap jaga tanganmu di depan saya. Koki mewah. Oh iya. Letakkan tanganmu di sini agar bisa kusatukan dengan sandwichmu. Luar biasa. Akan sedikit lebih baik untukmu di sini. Terima kasih, jadi lebih nyaman. Terima kasih. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Apakah ada kemungkinan, aku tahu ini mungkin permintaan yang sangat-sangat gila. Apakah mungkin aku memukul wajahku atau semacamnya untuk terhubung dengannya, ya? Kami tidak bisa mengizinkan itu karena kami tidak tahu isinya. Atau sebatang rokok. Aku tahu aku hamil, tapi seperti It's a stressful situation. sekarang aku benar-benar nggak bisa. Aku benci diri sendiri dan sangat khawatir apakah dia akan mati. Kupikir dia tidak akan mati. Kamu tak kira dia bakal mati? Kamu suka berapa persen? Kamu pikir dia akan mati? Aku nggak bisa menilai, tapi maksudku, Kayak bagus. aku nggak punya tebakan, cuma pikir dia akan berhasil. Oke. Kamu harus tetap positif. McCall tiba di kantor polisi dan terus menanyakan kondisi Jeremy. Kami tidak bisa begitu saja mendapatkan informasi medis seseorang. Menurutmu dia akan baik-baik saja? Aku harap begitu. Aku tidak tahu. Pernahkah kamu membunuh yang seperti ini sebelumnya? Seperti penembakan? Iya, seperti itu. Semacam seperti. Maksudku, Seperti kata petugas, dulu dia begitu. Pria itu ditembak dari belakang lalu meninggal. aku mengerti. Aku juga nggak tahu. Semua itu tergantung situasinya. Kalau kamu cuma mau duduk di situ, Boleh aku ke toilet dan minum? tunggu sebentar. Aku akan kembali membawamu ke kamar mandi lalu cari air. Kamu hanya duduk dan pura-pura sangat kesakitan. Kemudian berubah jadi wawancara. Dua detektif menginterogasi McCall tentang kejadian di sini, memintanya mengulang cerita ini berulang kali. Menurut McCall, pertengkaran terakhirnya dengan Jeremy terjadi karena dia. Ia menduga Jeremy selingkuh setelah melihat pesan dengan perempuan lain di ponsel Jeremy. Namun dia menolak memberitahu McCall dengan siapa dan alasannya. Dia mengatakan saat Jeremy datang 12 Juni dia ingin mengambil barang miliknya di trailer termasuk kartu jaminan sosial. Aku mencari kartu jaminan sosialnya, lalu bilang, sebutkan namanya, akan kuberikan padamu. Dia bilang tidak ada nama. Aku hanya berbohong lalu memintanya keluar, tapi dia tetap tidak mau. Dan kemudian dia tetap tidak mau keluar, jadi aku mulai berteriak dan dia masih saja tidak mau keluar. Lalu aku takut dia akan memukulku lagi. Aku ingat kata Blake, di sini banyak senjata. Dia bilang aku bisa ke kamar tapi aku tidak mau karena tidak terbiasa dengan senjata begitu. Aku hanya pernah menembakkan senjata sekali atau 2 kali dan itu pun hanya kesasaran. Aku kira senjatanya kosong, tidak tahu ternyata terisi dan tidak sadar jariku dekat pelatuknya. Ya. Jadi aku cuma berusaha menakut-nakuti dia saja.
Jadi aku pergi dan mengambil pistol dari kamar Blake dan aku tidak menodongkannya ke dia, aku mengarahkannya ke lantai. Aku bilang, keluar. Dia tetap tidak keluar, lalu aku mulai berteriak. Dan kurasa kamu tahu saat kamu marah dan berteriak, tubuhmu mungkin jadi tegang atau semacamnya, ya, dan tanganku seperti tanpa sengaja mencengkeramnya. Aku sama sekali tidak bermaksud melakukan itu. Oke, aku sudah di sini berdoa agar dia baik-baik saja. Kalau dia meninggal, aku takkan memaafkan diriku. Kita akan cek kondisinya segera. Dia akan baik-baik saja. Kurasa kau tahu, aku sebenarnya tidak tahu bagaimana aku bilang itu terjadi. Itu menembus semua. Kadang itu kabar baik, kau tidak pernah tahu. Dokter di rumah sakit bagus, jadi aku yakin mereka akan berusaha sebaik mungkin. Setelah aku sadar, telingaku berdenging dan semuanya. Lalu dia bilang menembakku. Aku pikir aku langsung meletakkan pistol di tanah atau di kamera. Aku nggak ingat. Lalu aku lari ke arahnya dan aku seperti memeluk dia dan berkata, Maaf. Lalu Jeremy berkata, panggil nomor 1. Aku pun mencari ponsel dan menelepon nomor 1 kami. Lalu aku tidak ingat bagaimana Jeremy bisa keluar. Aku rasa Jeremy menyuruhnya untuk keluar karena ambulans akan datang. Oke, ya sepertinya kami mendengar suara ambulans, jadi dia keluar dan dia berbaring di tanah. Aku ingat pernah lihat di film soal menekan luka. Jadi aku ambil kaos dan tekan lukanya sambil memegang kepalanya. Aku bilang, lihat aku berulang kali. Awalnya dia tampak sadar, tapi matanya tertutup dan dia mengeluarkan suara. Ya. Aku bilang, Jeremy, tolong lihat dia dan aku. Aku sering bilang mencintainya dan lainnya. Jeremy membawakan aku seperti sebuah handuk dapur. Aku bertanya, haruskah aku menangis karena tekanan? Dia bilang, iya, aku paling tertekan dan suka pegang kepala. Aku bilang, maaf, aku mencintaimu, lalu menciumnya. Dia berkata, hei, lalu membuka mata. Dia bilang mencintaiku, aku minta maaf karena tak bermaksud begitu. Dan saat itulah ambulans datang dan mereka menangis sambil diborgol. Awalnya itu bukan pertengkaran buruk dan tidak pernah dimaksudkan seperti ini. Aku seperti gila, aku ada di pelukannya menangis, dan aku bahkan jarang menangis. Dia masih hidup, karena jika meninggal, maka anakku takkan miliki hari itu. Ya, seperti saya bilang, mereka punya dokter bagus, jadi kita akan cek segera. Mereka harus lakukan semua pemeriksaan di sana, pastikan sudah röntgen dan sebagainya. Dia mulai berteriak, lalu aku juga ikut berteriak. Kurasa begitu. Saat kamu berteriak, kamu tahu seperti tanganmu mengepal atau semacamnya. Ya. Karena aku bahkan tidak sadar kalau aku telah menembaknya dan begitu aku menyadarinya, aku langsung ya ampun. Kau hanya mendengar suara itu. Tiba-tiba. Telingaku berdenging, dia berkata kamu menembakku. Aku langsung, ya Tuhan. Oke, kamu sudah dengar Jeremy masih hidup. Sayangnya dia meninggal akibat luka-luka setelah tiba di rumah sakit, meski waktu kematiannya tidak jelas. Para detektif kembali ke McCall dan membiarkannya sendiri. Saat mereka kembali, mereka ingin tahu persis apa yang dipikirkan McCall saat mengambil pistol Blake. Ini sangat penting untuk analisis mereka. Jadi mengapa Anda mengambil senjata api itu? Apakah itu karena dia ada di sana, atau karena Anda takut dia akan menyakiti Anda, atau karena Anda ingin dia keluar dari rumah? Sebelum Blake sampai di sana. Tapi bagian tentang Blake itu seperti bagian terakhir, bagian yang paling tidak penting. Oke, saya ingin keluar. Pistol itu karena aku hanya ingin dia pergi, Aku hanya berusaha menakut-nakutinya supaya dia pergi. Karena aku tahu dia keras kepala dan dia tidak mau pergi. Dia malah memperburuk situasi. Aku takut dia menyakitiku. Apakah dia pernah mengancam menyakitimu atau melakukan hal serupa? Tidak. Tidak. Dia tidak pernah melakukannya secara verbal. Oke, itu semata-mata hanya untuk menakutinya, untuk menangkapnya. Dia tahu aku tidak akan pernah menembaknya. Itu memang kecelakaan. Aku benci diriku sendiri.
kamu tahu karena ada penembakan. Jadi kami hanya ingin mencoba mencari tahu alasan mengapa semua itu akhirnya terjadi. Jadi menurutmu, apakah ini sebuah kecelakaan atau menurutmu ini adalah pembelaan diri? Itu sebuah kecelakaan. Oke. Itu memang seharusnya seperti semacam pertahanan diri yang menakut-nakuti. Iya. Karena aku kira itu pakai remote dan benar-benar kecelakaan. Benar. Begitu itu terjadi, aku langsung lari dan mencoba membantunya tanpa benar-benar melihat dengan jelas. Biar aku cek panggilan. Siapa tahu bisa tahu posisinya. Kita akan cek lagi. Aku akan bicara dengan Jeremy dulu. Mereka harus bekerja, menyelesaikan tugas, dan memastikan mendapat yang diperlukan. Karena ya aku tahu saat seseorang tertembak, ya mereka biasanya dironggen dan diperiksa. Jadi seringkali kita belum langsung tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya ingin tahu jika kamu tidak berbohong. Ya, aku akan periksa dan memberitahumu. Setelah berjam-jam diinterogasi, para detektif memberitahu McCall bahwa Jeremy tidak selamat. Apakah dia baik-baik saja? Dia tidak selamat. Apa? Para dokter sudah berusaha maksimal. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh tidak. Oh my God, no. Oh my God, no. The doctors did everything they could. Oh no, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh my God. Oh my God. Ya Tuhan. Ya, kami belum mendengar persis apa yang dikatakan dokter. Maaf. Ya, dan menurutku itu, kamu tahu kami tidak percaya kalau kamu melakukan ini. Maaf, kamu tahu. Bukan sengaja atau apapun. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya, Jangan lakukan itu. ya Tuhan. Oh tidak. Bagaimana jika kami beri kamu waktu sendiri di sini? Tidak apa-apa. Bagaimana dengan Anitas? Kamu bisa mengetuk pintu. Karena sepertinya ada banyak hal yang harus kamu pikirkan. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini, aku tidak percaya ini. Apa kamu mau kami memberimu sedikit ruang supaya kamu bisa memprosesnya? Aku butuh anjingku. Ya, aku nggak tahu, tapi kalau mereka sudah menemukan anjingnya, atau aku nggak tahu harus mulai dari mana, Aku butuh dia. aku akan tanya petugas di sana apakah anjingmu sudah ditemukan. Ada yang bisa kami jawab untukmu? Atau apa kamu punya pertanyaan untuk kami? Apakah aku akan masuk penjara karena pembunuhan? Tidak. Tidak. Jelas, ketika seseorang berada dalam situasi seperti ini, kita harus melihat undang-undang apa yang telah dilanggar. Saya tidak demikian. Kami tidak akan menuntut Anda atas pembunuhan. Kami hanya melihat kemungkinan saya. Aku tidak percaya dia meninggal. Saya yakin dia di rumah sakit sekarang. Jadi kami benar-benar tidak bisa. Ya, kami tidak bisa memfasilitasi itu. Aku hanya ingin pergi. Ya Tuhan, tidak. Ya Tuhan, ya Tuhan.
Kini sudah sampai di titik ini. Para penyidik memberi McCall waktu untuk memproses apa yang baru saja terjadi dan didengarnya. Saat mereka kembali, McCall sudah di lantai. Hey, Heather? Kami akan segera menjemput Anda. Kita akan ke penjara. Saya butuh Anda berdiri. Tolong berdiri untuk saya, kami tidak bisa melakukan itu. Dia di rumah sakit. Ya, Bu. Dia sudah meninggal, ya. Silakan berdiri untuk saya. Ayo. Bisa kami ambilkan sepatumu? Maaf. Sayang. Aku tahu. Ayo berdiri, nak. Bisakah kamu memegang tanganku? Berdiri untukku? Oke. Berdiri? Kamu bisa melakukannya. Ya Tuhan. Hey bro, pakai sepatumu. Tapi itu hanya akan diletakkan di depanmu. Terima kasih. Sebuah pelukan. Ya Tuhan, aku percaya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Itu sangat disayangkan. Tetap duduk. Bolehkah dia duduk sebentar? Kita masih ada yang perlu dibahas. Ya Tuhan. Heather, bisa saya ambilkan air atau sesuatu untukmu? Ada satu di bawah kursi. Oke. Aku pikir dia sudah terjatuh ke belakang. Apakah kamu sudah benar-benar di atas kursi? Iya. Kami hanya membuat beberapa hal dengan cepat. Iya. Aku tidak yakin. Kita tidak tahu itu. Kita tidak punya waktu atau apapun. Petugas merekomendasikan dakwaan pembunuhan tidak sengaja dan tindakan ceroboh, lalu Dewan Juri menyetujuinya serta mengeluarkan surat dakwaan resmi. Para petugas membawa McCall ke penjara terdekat, namun kehamilannya dan syok yang baru dialami jadi masalah. Staf penjara ingin dia diperiksa dulu di rumah sakit sebelum mereka menerimanya. Jadi McCall menghabiskan beberapa jam di rumah sakit sebelum akhirnya dikirim kembali ke sel tahanan. Menurut Athens Banner Herald, McCall dipenjara 3 bulan sebelum membayar jaminan dan tinggal dengan kakek neneknya di luar Clark County. Pada September 2024, McCall mengunggah foto baby shower dan terus memperbarui Facebook dengan foto putrinya setelah lahir. Namun pada bulan Desember 2025 saat itulah McCall setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tidak sengaja tingkat kejahatan dan perilaku ceroboh tingkat pelanggaran ringan. Dan sebelum vonis dijatuhkan, tepat sebelum dia mengetahui nasibnya, anggota keluarga mengirimkan surat kepada hakim, bahkan untuk mendukung McCall. Seorang wanita yang mengaku buyut McCall menyebut ibu baru itu sangat manis namun bermasalah. Surat tulisan tangan itu berlanjut. Dia tidak pernah berniat menyakiti siapapun, dia bukan orang seperti itu. Saya mencintainya dan berdoa agar mereka berbelas kasih padanya dan memberinya kesempatan untuk membesarkan bayi itu. Jadi saya mohon, bisakah pengadilan memberinya kesempatan? Saya tahu ini permintaan besar, tapi saya percaya Tuhan akan mengaturnya agar dia bisa pulang dan membesarkan bayinya. Nenek McCall yang tinggal bersamanya juga menulis ke pengadilan. Heather dibesarkan dengan nilai Kristen, tapi dia melakukan kesalahan dan berhubungan dengan pria yang salah. Dia pikir orang itu mencintainya, tapi ternyata memiliki gangguan mental dan sering bersikap kasar. Kami berdoa agar pengadilan berpihak padanya. Pada akhirnya seorang hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada McCall. 4 tahun pertama dijalani di penjara, 6 tahun sisanya masa percobaan. Kisah ini sangat menyedihkan. Itu saja dari kami di Sidebar. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Kami juga ada di Peacock NBC. Ikuti saya di Instagram dan tonton acara News Nation saya. Jesse Weber tayang langsung Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.